Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Trias Margareta dengan NIM 2522073 dari kelas MAN 2C atau Manajemen 2C. Di sini saya ingin mempresentasikan fungsi penggerak motivasi dan kepemimpinan dasar. Jadi di sini ada siklus manajemen. Di mana posisi actuating? Posisi actuating berada di sesudah organizing dan sebelum controlling ya. Jadi yang pertama itu ada planning. Planning. Planning atau perencanaan itu langkah awal dalam proses manajemen pada tahap ini. Perusahaan atau organisasi menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menyusun strategi, langkah-langkah, dan sumber daya yang diperlukan agar tujuan tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien. Dengan adanya planning, pekerjaan menjadi lebih terarah ya, resiko risiko dapat diminimalkan, dan setiap anggota mengetahui apa yang harus dilakukan. Contohnya, misalnya kita ingin membuka usaha minuman. Sebelum mulai berjualan, kita harus membuat perencanaan dulu, seperti menentukan target pasarnya, menghitung modalnya, memilih lokasinya di mana, menyusun strategi pemasaran, dan memperkirakan keuntungan. Jadi, planning adalah dasar yang menentukan arah agar kegiatan bisnis berjalan sesuai tujuan. Selanjutnya, setelah planning ada organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi pekerjaan agar setiap orang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Tujuannya supaya semua anggota tim dapat bekerja sama dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tujuan organisasi bisa tercapai secara lebih efektif. Contohnya, misalnya dalam sebuah bisnis, setelah membuat perencanaan, langkah berikutnya adalah membagi tugas. Ada yang bertanggung jawab di bagian keuangan, ada yang bertanggung jawab di bagian pemasaran, produksi, dan pelayanan. Dengan pembagian tugas seperti ini, setiap orang tahu apa yang harus dikerjakan, ya, sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur dan hasilnya lebih maksimal. Langkah selanjutnya, actuating. Setelah organizing ada actuating tuh. Actuating sendiri adalah proses menjalankan semua rencana yang sudah disusun dan mengarahkan setiap anggota agar mau bekerja sesuai dengan tugasnya. Pada tahap ini, seorang pemimpin berperan untuk memberikan arahan, motivasi, komunikasi, dan dukungan agar seluruh tim dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai ya. Contohnya, misalnya dalam sebuah usaha, setelah rencana dibuat dan tugas dibagi, pemilik usaha mulai mengarahkan karyawannya untuk bekerja, entah memberikan instruksi, memotivasi tim, eh, membantu jika ada kendala, dan memastikan semua orang menjalankan tugasnya dengan baik ya. Jadi actuating adalah tahap menggerakkan seluruh rencana menjadi tindakan nyata. Langkah selanjutnya ada controlling. Jadi setelah actuating, ada controlling ya. Controlling sendiri adalah proses di mana mengawasi dan mengevaluasi apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, manajer akan membandingkan hasil yang dicapai dengan target, kemudian mencari tahu jika ada kesalahan atau penyimpangan agar bisa segera diperbaiki. Contohnya, misalnya dalam sebuah usaha, setelah semua kegiatan berjalan, pemilik usaha akan mengecek apakah target penjualan sudah tercapai, bagaimana kualitas produk, dan apakah pengeluaran masih sesuai anggaran. Jika ada masalah seperti penjualan menurun atau biaya terlalu besar, maka akan dicari solusinya agar bisnis kembali berjalan sesuai rencana. Jadi, controlling bertujuan memastikan semua kegiatan tetap berada di jalur yang benar. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada definisi actuating menggerakkan roda bisnis. Jadi, ini yang dimaksud pada slide ini adalah proses mengubah rencana yang sudah dibuat menjadi tindakan nyata. Tahap ini disebut sebagai menggerakkan roda bisnis karena semua sumber daya seperti karyawan, modal, peralatan, dan strategi mulai dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan.
Seseorang pemimpin memiliki peran penting dalam memberikan arahan, memotivasi, dan membangun komunikasi agar seluruh anggota timnya bekerja sama dengan baik ya. Contohnya kalau planning itu membuat rencana, organizing membagi tugas, maka actuating adalah saat semua orang mulai bekerja. Misalnya dalam sebuah usaha kuliner, pemilik usaha mengarahkan karyawan untuk memasak, melayani pelanggan, dan mempromosikan produk. Jadi actuating adalah tahap pelaksanaan yang menghidupkan seluruh rencana menjadi tindakan nyata. Tanpa actuating, perencanaan yang baik tidak akan menghasilkan apapun karena roda bisnis tidak akan bergerak ya. Langkah selanjutnya ada 3 unsur utama penggerak. Di sini ada kerangka kinetik ya. Pada saat ini dijelaskan bahwa keberhasilan actuating atau penggerakan dalam sebuah organisasi ditentukan oleh 3 unsur utama, yaitu ada kepemimpinan, ada motivasi dan pengarahan dan komunikasi ya. Ketiga unsur ini saling melengkapi agar roda bisnis dapat berjalan dengan baik. Unsur pertama ada kepemimpinan atau duet ya, di mana seorang pemimpin berperan sebagai pemberi arah bagi tim. Pemimpin tidak hanya memberikan, jadi pemimpin itu tidak hanya memberikan perintah ya. Sorry, jadi pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga dia membimbing, mengambil keputusan, dan menjadi contoh bagi anggotanya. Dengan kepemimpinan yang baik, setiap anggota akan lebih mudah memahami tujuan dan bekerja secara terarah. Jadi di unsur kedua ada motivasi. Motivasi sendiri berfungsi sebagai pendorong semangat kerja. Ketika karyawan merasa dihargai, diberi dukungan, dan memiliki tujuan yang jelas, mereka akan bekerja dengan lebih semangat dan produktif. Oleh karena itu, motivasi sangat penting agar penjualan target perusahaan dapat tercapai. Di unsur ketiga ada pengarahan dan komunikasi. Di unsur ketiga ini komunikasi menjadi jembatan yang menghubungkan informasi antara pimpinan dan anggota tim. Dengan komunikasi yang jelas, setiap orang memahami tugasnya, mengurangi kesalahpahaman dan pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen pemasaran digital dan media sosial untuk bisnis. Di sini ada evolusi dari pemasaran klasik ke era digital. Pada slide ini dijelaskan tentang evaluasi pemasaran, yaitu perubahan dari pemasaran klasik menuju pemasaran di era digital. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi yang membuat cara perusahaan memasarkan produk menjadi lebih cepat, mudah, dan menjangkau lebih banyak konsumen. Jadi pada era klasik, pemasaran masih dilakukan secara langsung atau melalui transaksi fisik ya. Misalnya pelanggan harus datang ke toko dulu untuk melihat dan membeli produk. Karena itu jangkauan pemasaran masih terbatas oleh lokasi dan wilayah tertentu. Semakin jauh lokasi konsumen, semakin sulit produk untuk dipasarkan. Sedangkan era digital ini berbeda dengan era klasik. Di era digital, pemasaran memanfaatkan teknologi, internet, dan sistem informasi bisnis. Saat ini perusahaan dapat mempromosikan produknya melalui media sosial ya, website, atau marketplace. Informasi juga lebih mudah diakses oleh konsumen sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas, bahkan bisa mencapai pelanggan di berbagai daerah maupun negara. Jadi perbedaan utamanya terletak pada cara pemasarannya. Era klasik mengandalkan toko fisik dan pertemuan langsung, sedangkan era digital memanfaatkan teknologi sehingga proses pemasaran menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan tidak lagi dibatasi oleh jarak maupun waktu. Contohnya, dulu seseorang yang ingin membeli baju harus datang ke toko dulu secara langsung. Kalau sekarang kan cukup membuka aplikasi aja seperti Shopee, TikTok Shop, atau Tokopedia untuk memilih-milih produk dan melakukan pembayarannya secara online juga bisa. Lalu barang akan dikirim ke rumah. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah cara pemasaran dan transaksi.
Oke, slide selanjutnya ada matriks platform media sosial bisnis. Pada saat ini dijelaskan mengenai matriks platform media sosial bisnis. Setiap platform memiliki karakteristik target penggunaan dan tujuan bisnis yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih platform yang sesuai dengan target pasar dan tujuan pemasarannya. Di sini gambar pertama ada Instagram. Instagram adalah platform pertama adalah Instagram. Penggunanya didominasi oleh kalangan milenial dan Gen Z. Instagram lebih mengutamakan tampilan visual yang menarik seperti foto, stories, dan reels. Karena itu, platform ini sangat cocok digunakan untuk membangun citra merek atau branding, meningkatkan kesadaran merek, serta membangun loyalitas pelanggan ya. Contohnya misalnya bisnis fashion atau skincare biasanya lebih aktif di Instagram tuh karena bisa menampilkan foto dan video produk yang menarik. Oke, di sini yang baris kedua ada TikTok. Platform kedua ini juga banyak berasal dari Gen Z biasanya, dan algoritmanya menampilkan konten berdasarkan minat pengguna. Konten yang paling efektif di TikTok adalah video pendek biasanya yang kreatif, mengikuti tren, dan mudah dibagikan. Tujuan utamanya itu meningkatkan jangkauan atau membuat konten menjadi viral, sehingga interaksi dengan pelanggan juga meningkat ya, meningkat. Contohnya misalnya sebuah UMKM membuat video singkat tentang proses pembuatan produknya. Jika videonya viral, banyak tuh orang yang bakal mengenal produknya tanpa harus keliling-keliling gitu. Baris ketiga ada Shopee. Di baris ketiga ini Shopee lebih berfokus pada penjualan, penggunanya berasal dari berbagai usia dan umumnya memang memiliki niat untuk berbelanja. Fitur seperti Shopee Live, dan Shopee Video membantu penjual mempromosikan produk sekaligus memudahkan pembeli untuk langsung melakukan checkout. Contohnya, jadi kalau tujuan utama bisnis adalah meningkatkan penjualan, Shopee menjadi platform yang sangat efektif karena proses promosi dan pembelian dilakukan di tempat yang sama. Oke, jadi jadi kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada yang ingin ditanya? Izin bertanya, Kak. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandu. Pertanyaan saya adalah, mengapa Aktuating disebut menggerakkan roda bisnis? Terima kasih. Oke. Eh, ada yang ingin bertanya lagi? Ada, Kak. Saya. Kak. Ya, silakan. Apa perbedaan planning dan organisasi? Oke. Jadi sekarang saya ingin menjawab ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan mengapa clothing disebut menggerakkan roda bisnis. Jadi karena pada tahap ini semua rencana mulai dilaksanakan, pemimpin mengarahkan, memotivasi, dan memastikan seluruh anggota bekerja sesuai tugasnya. Jadi roda bisnis benar-benar mulai bergerak dan menghasilkan output. Apakah pertanyaannya sudah membantu? Terima kasih, Kak. Nomor 1. Ya. Selanjutnya yang nomor 2, apa perbedaan planning dan organizing? Jadi perbedaan planning dan organizing adalah planning adalah proses menentukan tujuan dan menyusun rencana untuk mencapainya. Sedangkan organizing adalah proses mengatur dan membagi tugas, tanggung jawab, serta sumber daya agar rencana tersebut dapat dijalankan dengan baik. Jadi, planning menjawab apa yang akan dilakukan, sedangkan organizing menjawab siapa yang akan melakukannya. Apakah jawabannya sudah membantu? Iya, Kak, sudah. Ya, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya, bisnis memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing,
actuating, dan controlling. Agar seluruh kegiatan berjalan terarah, dengan pengelolaan yang baik, sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.